أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak-bapak yang dirahmati dan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita pengajian thalabul ilmi pada setiap subuh pada setiap ba'da subuh di hari Sabtu. Yang mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi amalan terbaik kita di pagi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya Nabi yang istiqomah memegang sunnahnya. Sebelum masuk pada kajian kita, ada hal yang menarik jamaah. Sedikit saya ulas mengenai gramatikal bahasa Arab. Kalau ada bentuk pola seruan panggero lawan bahasa orang mah dengan ungkapan bahasa Arab diawali dengan ya, seperti di dia ya dihandap ya muayyad ya mumajjad ya arusal khofiko ini, dan yang paling bawah ya imamal kiblataini. Pamitos ya kadituna teh kedah fathah imamal tuh untuk imamul ya imamal kiblataini. Tidak boleh kita menyebutkan setelah kata seruan itu bentuk katanya ujungnya dengan domah vokal u atau dengan kasroh. Ya imamil tekenging, ya imamul nggak boleh. Yang boleh itu secara susunan kata imamal setelah ada kata seru ya. Arusul kawit nama arusul khofiko ini, tapi ada ya di depannya jadi ya arusal khofiko ini. Nah, kalau bentuknya mudhof ilaih kata penyandaran harus dengan fathah. Begitupun terjadi dan berlaku untuk seruan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau depannya ada ya, ke belakangnya nggak boleh ya Rasulullah, ulah lepat eta teh. Kedana eta ya Rasulullah gitu Pak. Maka dari itu ketika kita baca di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini ada kata yang dipadu-padankan Malikul Mulki. Malikul Mulki teh paminta ya di payunnya, tidak ada penyeruan wahai. Tapi kalau ada kata seru dengan menambahkan ya, maka maliku diganti jadi malika gitu. Ya malikal mulki. Begitupun ini dzul jalali wal ikram jadi dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram, pami ada ya di depannya. Begitu ya jamaah sekalian ya. Gimana? Ya, dia masuk amil yang menasobkan tansibul isma, akan menasobkan isim yang pertama. Maka dari itu, kalau misalkan kita sedang berada di podium, sedang memberikan tausiah atau kultum atau sebagainya, menyebutkan ya Rasulullah lepat, maka diganti dengan ya Rasulullah gitu. Pami aya ustad anu keceplos ya Rasulullah, deudeuyan kikituan we teras ya Rasulullah, kedah dikeuing eta teh. Margi maknanya tidak sesuai. Itu sedikit ya jamaah sekalian mengenai tata bahasa Arab yang termuat dalam ilmu nahwiyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan the last session ya. Ini mengenai sesi terakhir dari persiapan terbaik kita menjemput kematian terindah. Sebelumnya kita telah bahas kita harus bersiap dan kita pun harus memupuk amal-amal soleh kita, melihat dan juga meresapi makna dari hidup di dunia. Dan setelah itu kita pun bahas dengan rinci mengenai bekal apa saja yang harus kita siapkan bertemu dengan Allah. Dan terakhir kita bahas yaitu adalah taubat dan juga syukur sabar menjadi kunci utama mengarungi kehidupan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apapun kehidupan kita, senang ataupun sedih, sedang lapang ataupun sempit, tentu keduanya ini akan berakhir dengan indah. Setiap waktunya akan dilewati dengan baik-baik saja, asalkan kita mampu terus mengisi tangki syukur dan juga sabar dalam hidup ini. Rukun sabar, rukun syukur mohon maaf yang harus kita siapkan agar syukur ini menjadi sebaik-baik syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dengan meyakini dalam hati kenikmatan itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan satu buah video, ada podcast yang dipertontonkan dan juga direkam di dalam salah satu official YouTube itu, seorang dokter dari Gaza, Palestina. Beliau itu terisak menangis. Kenapa? Karena ketika mengoperasi seorang pasien, dia itu ternyata di akhir hembusan nafas terakhirnya menyebutkan, "Ya Rob, maafkan aku ya Rob. Rabbighfirli, Rabbighfir, ya Allah, berikan ampunan kepadaku ya Allah." Sebab apa? Nah, ini sebabnya yang mencengangkan. Sebab dia menyebutkan bahwasanya barusan aku telah memohon dan meminta kepada selain Engkau ya Allah. Dokternya di situ tambah sedih karena ucapan dan ungkapan doa seperti itu terlontar dari seorang anak yang berusia baru 11-12 tahun saja. Dia minta maaf sama Allah sebelum akhirnya ya dijemput. Itu dengan mengungkapkan, "Maafkan aku ya Allah karena aku telah meminta sesuatu kepada selain Engkau." Padahal kata dokter, dia itu hanya meminta untuk apa? "Wahai dokter, tolong berikanlah keringanan atas sakitku ini. Dokter, jadikan sakitku ini menjadi tidak terasa, gimana caranya?" gitu. Dia hanya meminta diringankan atas sakit karena sedang dioperasi. Dan pada saat itu operasi yang diberlangsungkan tanpa menggunakan anestesi. Kebayang Pak, kumahanya rinanya. Ya, jangankan hal-hal yang berat gitu ya, operasi-operasi yang harus dijahit dengan beberapa kali jahitan, orang mah kakoet wege, aduh perihna gitu. Ini setiap luka yang dijahit, menusuk bagian tubuh dengan tubuh yang lainnya itu dilakukan oleh dokter tanpa anestesi karena ya tidak ada lagi obat-obatan analgesik, tidak ada lagi. Maka seorang bocah ini mengungkap kepada dokter, "Dokter, nyeri pisan, ringankan sakitnya gimana dokter?" Nah, hingga akhirnya dia mengungkapkan, "Ya Allah, maafkan aku karena aku telah meminta kepada selain Engkau." Karena minta kepada dokter gitu. Nah, saking kuatnya ketauhidan dan juga keimanan bahwasanya seorang bocah ini meyakini dalam hatinya segala sesuatu itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, sekarang juga sedang marak ya, ketika pengungsi di Palestina itu sedang menunggu bantuan ya, di titik pusat drop bantuan yang akan dilalui oleh truk, di situ berkumpul ribuan massa. Kabayang Pak, kelaparan, ya, ketirisan, musim dingin sekarang teh sudah bersiap untuk mendapatkan bantuan. Pas ketika sedang berkumpul seperti itu, dari atas langit ya ditembaki oleh Zionis, tentara, naudzubillah, oleh Yahudi laknatullah alaihim. Nah, 100 orang menjadi syahid, 780-nya mendapatkan luka-luka yang tidak ringan. Eta jalminya menit gaduh hati gitu maksud saya. Dalam keadaan seperti itu saja masih terus membabi buta dan juga menghabisi setiap nafar, setiap warga yang pada saat itu tidak ya mengancam terhadap keselamatan IDF ataupun orang-orang yang tergabung dalam tentara di Israel. Nah, jamaah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih membuncah manakala kita senantiasa memandang kepada orang yang lebih sulit hidupnya dibanding kita, yang lebih berat takdir hidupnya dibandingkan takdir kita. Orang mah ngerasa lapar hanya karena baru kelewat satu kali jam makan. Yang biasanya makan jam 12 kalangkung karena sedang di perjalanan, kelewat karena sedang ada urusan, bahkan mungkin hanya beberapa jam saja terdelay karena istri masih masak entos kuku lutus.
bari jeung batur mah sadinten cantang tos gadut tuangan. 2 hari dia masih menunggu untuk bisa makan. 3 hari menahan laparnya karena tidak ada satupun yang bisa dia makan. Maka dari itu syukur ini akan lebih membuncah manakala kita coba untuk memandang dan juga melihat nikmat-nikmat yang Allah tahan kepada beberapa bagian hambanya. Nah, selanjutnya rukun syukur yang kedua menyebutkan pada lisan, menampakkan dalam keseharian, dan yang ketiga menggunakannya pada seluruh perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan sabar jamaah sekalian. Yang pertama itu sabar harus senantiasa berupaya di dalam hati ingat kudu husnudzon terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sulit sekalipun, dia harus ridho dengan takdir tersebut. Beberapa hari yang lalu, hari Senin ya, saya mengantar kakak saya karena sudah 1 minggu nggak bisa bangun dari ranjang jamaah. Kenapa? Ringan saja keluhannya itu sakit kepala. Seorang orang memeren di pasien bodrek ke damang gitunya. Ternyata ini tidak kunjung sembuh. Datang ke rumah sakit, dikasih obat, berobat jalan, ulang lagi tetap seperti itu. Hingga akhirnya kita bawa untuk dirawat. Setiap rumah sakit di Cimahi penuh semuanya, qadarullah pada saat itu. Hingga akhirnya alhamdulillah kita coba untuk bersabar masuk ke Cibabat, dan di Cibabat nembe seumur-umur jemaah. Saya lihat chaos itu teh. Karena apa? Tidak ada satupun, jangankan belangkar, kursi roda saja sudah tidak ada. Pasien yang datang itu diminta menunggu sambil di screening kesehatannya, didiagnosa oleh dokter jaga, sambil berdiri kabayang atuh. Aya nu diakot, aya nu nyarande, aya nu dia dibopong oleh keluarganya sampai sedemikian rupa. Langsung ngetetenya karena hati ya Allah, syukur nikmat sehat ya teh. Lihat ketika ada orang-orang yang datang ke rumah sakit, saya merasa ya, ketika datang ke rumah sakit, sakitnya tidak terlalu berat jamaah, sehingga nama hoyong uih deui. Karena apa? Melihat di rumah sakit begitu chaosnya situasi, dokter berlalu larang, tidak ada satupun lorong melainkan diisi oleh beberapa pasien. Parendeng atau pasien teh aya nu tos eungap gitu, bantosanku oksigen sambil duduk, kursi nage barijeng tos seep kursi ieu, kursi yang tidak ada sandarannya kabayang. Ya Allah, begitu beratnya. Ya, maka dari itu jemaah sekalian, ini rasa sabar ini harus kita pertahankan pula kepada Allah Subhanahu wa taala seberat dan sesulit apapun kehidupan ini. Dan satu hal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang sudah meninggalkan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak berbaik sangka lagi karena merasakan hidupnya begitu berat. Kade. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang tidak bersabar, tidak mampu ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Batur mah dugikeun antara hidup dan mati, urang mah kadang-kadang teu dipasian rizki. Di hari yang kita harapkan rizki itu datang, sudah kukulutus atuh. Kita mah karena tidak mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, sudah berkeluh kesah atau kita mah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yarda 'ala qada'i walam yasbir 'ala bala'i." Siapa orang yang tidak ridho sama kodokku, sama ketetapanku, siapa yang enggak sabar sama ujian yang aku beri. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan falyakhruj min tahta simai, keluar dari langit Allah. Cari langit baru yang disediakan. Ada tidak? Tidak ada. Wal yattakhid robban siwai, cari rob selain aku, kata Allah. Ini tantangan, tidak ada rob selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus senantiasa syukur dan sabar. Dan satu lagi, naudzubillah, sampai ada orang yang bundir, bunuh diri. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, stay alive, tetaplah untuk hidup jamaah sekalian. Nah, kita masuk pada bahasan baru, itu mengulas dari beberapa poin yang dibahas di minggu kemarin. Tamu itu bernama Ramadan. Ya, jamaah sekalian, momen spesial ini, alhamdulillah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menyambut tamu yang begitu spesial. Tamu tersebut bernama Ramadan. Menariknya jamaah sekalian, terkadang
Ada tamu yang datang mengunjungi rumah kita, tapi bukannya senang, kita teh malah terbebani. Ada tamu yang datang ke rumah kita teu nyandak nanaon, malah ngahesekeun nu gaduh bumi. Ada tamu yang datang itu tidak selalu membawa kebaikan, bahkan justru membawa beban. Suasana rumah tidak harmonis, hilang rasa nyaman. Kadang muncul sebabnya dari apa? Dari tamu yang datang. Nalika kita mau melakukan kegiatan, contoh teh semua keluarga sudah siap jam 7 pagi kita mau pergi, tiba-tiba jam setengah 7 anu ngentok ka bumi. Ada seseorang tamu yang datang dan pada saat itu dia tidak mengerti dengan situasi rumah yang sudah siap-siap anggota keluarga mau melakukan perjalanan. Katahan dan kehambatlah ia perjalanan karena datangnya tamu. Berijeng tamu teh teu nyandak oleh-oleh, teu nyandak nanaon ka bumi teh misalkannya. Aya pa nu sok nyemah tapi teu nyandak nanaon? Seueur, malah niat lagi hoyong ngopi. Datang teh hoyong ngiring makan, hoyong ngiring ngobrol gitunya. Banyak yang seperti itu gitu tah. Kadang nggak bawa apa-apa. Namun tidak dengan Ramadan. Ramadan itu tamu yang spesial jemaah sekalian. Dia tidak pernah datang kepada kita melainkan pasti dengan membawa kebaikan. Nggak pernah Ramadan datang tidak membawa kebaikan, pasti di dalamnya penuh dengan kebaikan. Hoyong naon, hoyong diampunten sadaya kelepatan, ingin dimaafkan dosa-dosa, ada di bulan Ramadan. Ingin apa? Mendapatkan lipatan ganda dari pahala-pahala yang dilakukan, ada di bulan Ramadan. Ingin apa? Ingin meningkatkan ketakwaan dan kesolihan, termuat di bulan Ramadan. Kumaha henteu atuh nalika datang Ramadan mah nu tara ka masjid ge ujug-ujug ka masjid walaupun hanya di awal Ramadan. Sadinten dua dinten mah nya aya ka absen di masjid teh. Kaditu nama absen deui. Nah, setidaknya ini ada magnet dan daya tarik, motivasi yang besar, terstimulus di dalam hati seorang insan memiliki keimanan kepada Allah, pasti tuh meningkat kesolihannya. Begitupun dengan kemaksiatannya. Kemaksiatannya akan diminimalisir dengan datangnya Ramadan. Ramadan paket lengkap, tamu yang kita damba-dambakan datang dan kehadirannya. Kalau misalkan ada seseorang yang dia itu punya hutang jemaah sekalian, banyak hutangnya, teka bayaran, terus ada kabar dari orang yang dipercaya datang kepada dia, anjeun gaduh hutang seueurnya kasih bapak eta, mohon tenang sana, si bapak eta mah bager, engke sabaraha dinten deui sumping ka dieu. Lamun tos pendak pasti bakal dihapus tah hutang-hutangna, bakal dihalalkeun hutang-hutangna. Kabayang teu Pak kumaha atohna jalmi ieu Pak? Kebayang tidak bagaimana rasa bahagia kok seorang yang sedang punya hutang dan dia akan dihapuskan hutangnya beberapa hari yang akan mendatang. Pasti dari saat itu sampai dengan datangnya orang yang dimaksud, dia pasti senang tuh. Kebayang, aduh alhamdulillah dua dinten deh, aduh alhamdulillah enjing ning. Ternyata nih hutang-hutang teh beres. Ketika datang, nambah lagi bahagianya. Itulah seharusnya yang dilakukan pada setiap muslim ketika hendak menyambut bulan Ramadan. Tong sieun ieu mah malahan, engke mah moal bisa riung-riung deui enjing-enjing teh euy. Ting parlenyun biasa namanya ngadu bako, ngarbul gitunya, bari jeung gorengan segala rupa enjing-enjing teh. Tenang we engke ungi-ungi masih tiasa padahal apa ya. Terus kabayang siang-siang, aduh laparna kumaha, sigana moal siap, moal tiasa, moal sanggup. Kita mah sudah ditakut-takuti seperti itu. Maka dari itu jamaah sekalian, tidak ada alasan untuk tidak bahagia saat menyambutnya datang. Pasti setiap hati yang memiliki iman akan berbahagia pada saat bertemu dengan bulan Ramadan. Samemeh Ramadan aya acara munggahan, makan-makan, alasanna teh naon? Engke Ramadan moal bisa deui cenah urang makan-makan segala macam. Pret padahal mah nalika Ramadan bukber unggal dinten. Makan-makan deui eta teh. Iya. Hari pertama undangan reunian alumni SD, hari selanjutnya alumni SMP, SMA, semuanya eta ngadak-ngadak reunian ketika datang Ramadan, makan-makan deui Pak. Beres Ramadan sugan teh beres, aya deui acara halal bihalal, makan-makan deui. Kitu we nya.
Tidak apa-apa selama ini menjadi bentuk syukur kita, dan juga ini menjadi amal soleh kita karena kita bisa bersedekah. Bukan hanya kita yang mendapat manfaat, tapi orang lain seluas-luasnya mendapatkan kebermanfaatan dari acara tersebut. Silakan gitunya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, Ramadan itu spesial. Kita harus siapkan diri kita, menata hati, menata jiwa, membingkai amal-amal untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Luar biasa Ramadan jemaah. Satu saja saya sebutkannya. Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, menyebutkan, uritul jannah, aku ditampakkan surga katanya gitu. Tapi tentunya nampakkan surga di dia teh nalika ngimpen di dalam mimpi. Pada mimpinya itu, fakana rojulani, ada dua orang laki-laki. Dia itu min Qado'ah, dari Bani Qado'ah, dari suku Qado'ah. Yang pada saat itu jamaah sekalian, kedua seorang laki-laki ini dia bersahabatan ketika hidup di dunia. Bestian lah bahasa nama gitu. Apal besti, Pak? Ya seperti saya dengan bapak-bapak kan bestian, sohib. Nah, dua orang sahabat ini senantiasa bersama-sama, bahkan menyatakan keislaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul pun bareng-bareng, saking bestiana. Tidak ada satupun momen di antara kebaikan melainkan mereka melakukannya bersama-sama. Badai infakna babarengan. Badai ka masjidna babarengan. Saum lagi babarengan sunnahna. Terus apalagi sampai datang ke medan laga pun berbarengan berdua ya teh. Cuman ternyata fastashhada ahaduhuma, salah satu di antara keduanya mati syahid dalam medan perang fisabilillah. Sedih nih bestinya nih, dan merasa bahwasanya aduh kabayangnya bagjana eta sahabat abdi gitu, sobat kuring tah, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun sebetulnya hatinya sangat ingin, karena hidup bersama, ingin pun mati pun berbarengan bersama, mendapat kenikmatan pun berbarengan, hingga akhirnya dia hidup 1 tahun lamanya setelah wafat sahabatnya, dan wafat qadarullah di atas ranjangnya. Meninggalnya itu ketika di atas ranjang, sakit meninggalnya jamaah sekalian. Nah, ketika fauritul jannah, kata Tolha bin Ubaidillah, beliau sebutkan di mimpi itu aku ditampakkan surga. Ketika ditampakkan surga, aku melihat ada seorang yang masuk pertama ke dalam surga, dan ternyata orang yang masuk itu adalah orang yang lebih lama tinggal di dunia ketimbang orang yang mati syahid. Mati syahid ini masih tertahan di pintu surga, tapi orang yang tadi hidup lebih lama itu sudah masuk mendahului ke dalam surga. Maka dari mimpi ini keheranan atau Tolha bin Ubaidillah teh. Tolha itu keheran, datang kepada Nabi. Fadzakartu ila nabiyillah, aku datang kepada Nabi dan aku menceritakan mengenai kisah tersebut, apa yang dialami dalam mimpi. Benar nggak mimpi ini teh ya Rasulullah? Kata Nabi, betul itu mimpi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, perbedaan bainahuma, antara keduanya itu sebagaimana perbedaan antara bainas sama'i wal ard. Perbedaan amalnya itu bagaikan langit dan bumi. Kunaon betiasa gitu sor Tolha. Kita juga aneh gitu. Nabi menyebutkan penyebabnya jamaah sekalian. Jawabannya itu karena apa? Fakana, orang yang tadi lebih lama hidup, soma ba'dahu Ramadan. Ketika dia hidup, dia bertemu dengan Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan setelah meninggalnya sahabatnya itu. Dan dia melakukan sholat, dan dia melakukan sholat lebih banyak, bahkan disebutkan dalam riwayat sittata alafin, 6.000 rakaat lebih banyak dibandingkan sahabat yang telah mendahuluinya. Maka pahalanya pun membuncah, melimpah ruah, mengalahkan pahala orang yang syahid tadi. Ini adalah salah satu bentuk keagungan ketika seseorang datang dan menyambut Ramadan, hidup di dalamnya, bertemu dengan Ramadan. Maka kenikmatan yang besar jamaah sekalian, apa? Ketika seseorang dia dapat bertemu dengan Ramadan. Walaupun gitu mah, saya pahalana ngelekeun anu syahid atuh segala macam. Ngecantang tes oge, didinya disebatkeun sittata alaf, 6.000 rakaat jamaah sekalian, salat nu dilaksanakeun. Bari jeung beres Ramadan teh,
dilanjutkan ku saum sunah-sunah yang lainnya. Namun di sini tetap memberikan fadilah yang lebih bagi kita yang memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Mantakna nikmat terbesar itu bertemu Ramadan. Orang mah tibalik. Nikmat terbesar itu ketika meninggalkan Ramadan, hore surah kelebaran. Ya, itulah ya, mindset kita harus diperbaiki. Para sahabat dulu itu dia memaksimalkan amal setelah Ramadan itu sampai 6 bulan. 6 bulan berikutnya sebelum datang Ramadan sudah minta sama Allah, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan ya Allah. 6 bulan jemaah. Urang mah 2 bulan leheung lah. Anu emut eta ge. Ngadoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan di bulan Rajab, bulan Sya'ban tos ngaremut tah ka Ramadan teh. Nyanu emut mah sar abdi je maca doa eta. Allah salimni ila Ramadan, salim Ramadana li, ya Allah sampaikan usiaku sampai dengan Ramadan, datangkan Ramadan kepadaku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan jadikan seluruh amal-amalku di bulan Ramadan itu diterima sempurna di sisimu ya Allah. Kan itu harapan kita. Itu dengan Ramadan. Dan ini terakhir jamaah sekalian, bekal yang harus kita siapkan itu adalah dengan membingkai akhlakul karimah. Tata akhlak ini dengan baik. Ari akhlak teh naon? Akhlak itu kalau dalam bahasa Arab sebut dengan khuluq. Khuluq itu artinya adalah akhlak yang biasa kita fahami sebagai budi pekerti, sebagai karakter, sebagai tabiat, sebagai apa lagi? Sebagai adab, sebagai rasa sopan santun. Itu yang dimaknai dengan akhlak. Menariknya jemaah, ada kholqon, ada khuluqon. Lamun kholqon mah bentuk jiwa diri kita dari jasad. Allah ciptakan kita kholqon berupa seorang manusia yang memiliki kedua mata, punya kedua telinga, punya hidung, punya mulut, punya anggota badan yang lainnya. Itu disebut dengan kholqon. Jamaah sekalian. Tapi kalau khuluq itu adalah apa yang terwujud dari jasad ini berupa perilaku, tindakan, sikap, itulah yang dimaksud dengan khuluq ataupun akhlak. Kan kita juga kalau mengaca adanya, kalau kita bercermin itu kan selalu minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kama hasanta khalqi. Ungkapannya seperti itu. Fahassin khuluqi. Ya Allah, dengan seluruh kenikmatan-Mu, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Engkau ya Allah, alladzi yang hasanta khalqi, sebagaimana Engkau telah berbagus mengenai khalqi. Khalqi di sini jasadku dengan sempurna. Fahassin khuluqi, maka perbaiki pula lah akhlakku. Karena ada orang-orang yang baik rupanya, jasadnya sehat, ganteng, rupawan, tapi akhlaknya tidak sama seperti itu. Kebalikannya jemaah sekalian. Yang pertama, kullu syai'in yahtaju bi adabin. Segala sesuatu itu memerlukan adab. Adab ini bukan hanya kita perlihatkan, kita suguhkan kepada sesama manusia dari akhlak baik kita ini, tapi begitupun adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ngobrolkeun akhlak teh salaresna mah bukan hanya kepada sesama. Akhlak kita itu bisa kita rangkai kepada siapa? Kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada alam. Begitupun kepada yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ari kajalmi meuni sopan punten. Mereka mana someh ka ditu kumaha bapak damang segala macam. Begitu somehnya. Begitu baiknya kepada sesama makhluk, tapi kepada Allah mereka beres sholat leos. Istighfar ge henteu. Bahkan sholat ge henteu. Aduh. Akhlak kepada Allah ditinggalkan. Ada orang kebalikannya, arik akhlak ke Allah ke masjidnya jadi ahli masjid. Tapi di masjid teh gandeng ku ngobrolkeun aib batur. Tapi di masjid teh malah ngalakukeun hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan di dalam masjid. Nah, ada yang seperti itu. Maka akhlak ini kita harus balancing jemaah sekalian, seimbangkan dan juga penuhi akhlak kita kepada makhluk, akhlak kita kepada Khalik. Seluruhnya harus berjalan dengan baik. Selanjutnya,
Akhlakul karimah di situ disebut dengan karim. Karim itu mengandung nilai kemaslahatan untuk sesama dan semesta. Emot, lamun misalkan kita ingin menjadi seorang yang memiliki akhlakul karimah, maka kemuliaan akhlak kita itu akan berdampak baik kepada orang lain, begitupun kepada semesta. Selanjutnya, akhlak baik akan mengangkat harkat martabat baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau misalkan ada orang yang dia kesohor di dunia, belum tentu dia kesohor di akhirat. Ada orang yang kesohor di akhirat tapi tidak kesohor dan tidak masyhur, tidak populer, tidak viral di dunia. Tapi ada juga orang-orang yang viral di dunia dan juga di akhirat. Kudu nama eta urang teh. Kita bisa memberikan manfaat kepada manusia seluas-luasnya ketika hidup di dunia, sehingga mereka mengenal kita tanpa harus diperkenalkan. Begitupun dengan ahlus sama. Para malaikat mereka mengenal kita karena saking banyaknya amal-amal baik kita. Begitupun nanti di akhirat orang-orang mengenal kita karena kebaikan-kebaikan kita. Tapi ada juga orang yang dia viral di dunia, begitu viral di akhirat, tapi keviralannya ini adalah sebab dari kemaksiatannya. Ayanu gitu, oke. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, upayakan senantiasa perbaiki akhlak kita, sebagaimana kita ingin senantiasa memperbaiki jasad kita. Ari jasad jamaah sekalian ya, komodenya kalau misalkan perempuan memang tabiatnya seperti itu. Ngahideungan sakedi karena tos di pantai, aduh aku jadi hitam ya segala macam. Ningali aya jarawat marunculnya gitu, bareureum pamunteuna langsung meser skincare, langsung datang ke tempat-tempat perawatan kulit, keluar modal berjuta-juta untuk hal tersebut, tapi jarang untuk memantaskan dan memperbaiki akhlak. Kedua-duanya harus diperbaiki. Orang memperbaiki jasad bagus, begitupun ketika dia memperbaiki akhlaknya. Dan yang terakhir, siapkan 4M dalam kehidupan kita. Jangan banyak-banyak, cukup 4M saja jemaah. Ku mobil sareng ku bumi 2 siki ge nyampe 4M. Anu ageng mah gitu, anu alit mah teu. Nah, 4M di sini, yang pertama M-nya adalah muahadah. Muahadah itu kita senantiasa teguh mematuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia faham mengenai perjanjian dengan Allah, maka dia akan menjaga perjanjian itu agar lebih utuh dan juga maksimal untuk menunaikannya. Kalau orang dia itu ingat bahwasanya dia posisinya sebagai karyawan, dia pasti akan patuh terhadap segala bentuk aturan yang dibuat oleh perusahaannya. Begitupun dengan bos. Kalau dia ingat perjanjian dengan bawahannya, maka dia akan penuhi hak bagi karyawan-karyawannya. Dan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus ingat kita itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering bacanya dalam setiap Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah untuk diberikan hidayah, jalan yang lurus. Sebelumnya kita pun minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bentuk perjanjian kita dengan Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah. Maka kalau ada orang ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melanggar janjinya. Wa iyyaka nasta'in, minta tolong juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dulu, nanti Allah berikan pertolongan. Fadhkuruni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adzkurkum. Ingatlah, zikirlah kepada diriku, maka aku akan ingat kepada kalian. Lamun jalmi meresapi dan memahami mengenai ungkapan ini, setiap dari kita pasti akan tenang dan akan senantiasa bahagia jemaah. Kalau kita ingat sama Allah, Allah yang mengingat kita. Jangankan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diingat sama guru aja udah senang banget. Ketika di kelas ditaruh, kamana si eta? Si fulan kamana? Kamari biasa naik segala macam, berarti kan diemut ku guru nah. Kita mah kadang-kadang bukan diingat sama guru, bukan diemut ku guru, tapi jadi emutan guru. Karena saking banyak masalah jadi emutan. Kita diingat oleh teman, oleh keluarga, kan senang gitu, dianggap ada. Kita diingat oleh siapa? Oleh Pak RT, Pak RW. Berarti orang teh spesial gitu, diemut.
Kita diingat oleh orang yang lebih tinggi, oleh Pak Lurah, jangankan oleh Pak Lurah gitunya, oleh sekretarisnya saja misalkan, itu senang gitu, oleh orang-orang di desa saja senang. Apalagi ini diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat oleh presiden, wah jadi kebanggaan, bisa-bisa setiap katimu sarang orang disebut-sebut. Tahu nggak kemarin presiden ketika konferensi pers dia nyebutin nama saya segala macam, diemut gitu. Ih, diemut ku saha? Ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanu teu seneng coba. Naon syaratna? Fadkuruni adzkurkum. Emut zikir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingat kita. Yang kedua, mujahadah jemaah sekalian, bersungguh-sungguh dalam menaatinya. Di sini pun maknanya jihad sama ya. Kita harus berjihad fisabilillah, bukan hanya dengan turun ke medan laga karena tidak ada pertempuran di kita maka kita harus turun menuju kesungguh-sungguhan dalam beramal, amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah. Selanjutnya apa? Muraqabah. Selalu ingat kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid ini nggak ada CCTV secara zahir, tapi hakikatnya CCTV Allah itu berada di setiap angle dan sudut kehidupan kita. Ingat, Allah itu senantiasa melihat walaupun manusia tidak ada yang melihat. Kalau orang sudah punya rasa muraqabah, tidak akan ada orang yang berani untuk melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, muhasabah, mengevaluasi diri dan berintrospeksi. Nah, ini penting sekali jamaah sekalian. Keempat M ini muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, bade tambahan jadi 5M. Mangga. Sareng naon? Muaqabah, silakan. Muaqabah itu apa? Mengikob diri kita sendiri ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Saya bernazar kalau misalkan dalam 1 bulan ini saya meninggalkan sholat tahajud, maka saya wajib bersedekah 1 juta. Misalkan gitu. 1 malam 1 juta. 5 malam, wah 5 jutaan. Nah itu muaqabah, salah satu bentuk untuk men-challenge diri kita sehingga bisa memaksimalkan amal dan menyempurnakan pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ada iqab ataupun ada punishment ketika seseorang melanggar terhadap janjinya tersebut. Gitu ya jemaah sekalian. Inilah barangkali beberapa bekal yang tentunya harus kita siapkan untuk menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa untuk berbekal dalam menjalani dan mengarungi kehidupan yang begitu panjang, tidak ada henti-hentinya kehidupan ketika kita dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tapi saurna aya jami anu dihidup di tengah-tengah bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka ada. Siapa mereka? Ahlul A'raf. Orang-orang yang berada di satu tempat, hijab antara neraka dan surga, ada satu tempat disebut dengan A'raf. Tempat yang begitu tinggi, setiap paginya Ahlul A'raf ini bisa melihat orang-orang yang ada di surga dan kabitaeun gitu. Ningali batur penuh dengan kenikmatan, reuncem ku sebuah hal yang membahagiakan. Dia pasti ingin salamun alaikum, dia ungkapkan kesejahteraan untuk kalian seluruhnya. Tapi di waktu sorenya Ahlul A'raf ini dilihat dan dipertontonkan bagaimana siksa yang dahsyat di an-nar, di neraka. Ya Allah, sieun berdoa kepada Allah, ya Allah la taj'alni, jangan jadikan aku ya Allah min qaumidz zalimin, dari orang-orang yang zalim seperti mereka ya Allah. Bahkan kata Ahlul A'raf ini, di surga ada orang-orang yang sudah dikenal oleh dirinya. Baheula bener eta. Pas nalika di surga di dunia wae ge si eta mah bager jalmina. Si eta mah pikarasepeun jalmina tuh aya di surga. Begitupun dengan orang di neraka. Mereka tahu sebab-sebab orang itu di neraka. Pantesan tuh da si itu mah pagaweana kitu kieu tuh aya di neraka. Dan pada akhirnya Ahlul A'raf ini dimasukkan ke dalam surga. Nah, berasum surga, jangankan yang ada di tengah-tengah jemaah, yang di neraka saja dia bisa dimasukkan ke dalam surga asal punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beres ya, dosa-dosanya.
Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan sehingga kita mampu untuk menjemput akhir dari kehidupan kita dengan indah, ya, bernuansa husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita sampai dengan datangnya Ramadan dan kita mampu memaksimalkan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.